Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan mengambil jurusan Teknik Informatika dan sekarang sedang menduduki semester 5. Baik, sekarang saya akan mengerjakan sebuah soal UTS dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan dan mendemokan hasilnya nanti. Di sini ada kasus, yaitu misalkan kita ingin membuat sebuah jaringan kecil yang terdiri dari 14 host. Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Sama nanti akan mendemokannya menggunakan paket tracker. Baik, pertama saya akan mengerjakan dulu poin yang A. Oke, berapa bit hostnya? Di sini saya sudah membuatnya ya. Saya akan menjelaskan. Di sini ada rumus untuk mencari bit host. Rumusnya yaitu 2 pangkat n min 2 sama dengan 14. Ini 14-nya dari mana? Dari sini ya. Nah, dari yang diketahui 14 host. Jadi kita masukkan di sini. Oke, jadi 2 pangkat n sama dengan 14 plus 2. Kenapa di sini plus 2? Karena pindah ruas dari sini ke sini. Jadi plus 2. Jadi sama dengan 2 pangkat n sama dengan 16. Jadi kita itu harus mencari n-nya. N-nya itu berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, maka hasilnya itu adalah 4 ya. Jadi 4 bit. Oke, selanjutnya berapa bit network? Nah, tadi kan bit host, sekarang bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia. Oke. Untuk mencari bit network yang dipinjam, di sini rumusnya itu adalah total dari bit network atau dari sebuah bit dalam jaringan. Biasanya itu kan ada 8 ya, 8 bit. Nah, dikurangi dari hasil ini, kurangi 4. Jadi 8 kurang 4 adalah 4. Jadi 4 bit yang dipinjam. Kemudian jumlah subnetnya berapa? Kita masukkan lagi rumus yang tadi ke sini ya, 2 pangkat n min 2. Kita masukkan angka-angkanya. 2 pangkat n. N-nya itu kan udah ketahuan tadi 4. Kita masukkan di sini jadi 2 pangkat 4 min 2 sama dengan 16 min 2 sama dengan 14. Jadi jumlah subnetnya adalah 14 subnet. Kemudian untuk menentukan selanjutnya adalah menentukan netmask-nya. Nah, untuk menentukan netmask, kita masukkan dulu netmask yang aslinya atau yang original atau yang belum di subnetting. Nah, umumnya itu seperti ini ya. Dalam bentuk binernya dan dalam bentuk desimalnya seperti ini. Jika sudah kita subnetting, nah maka akan ada perubahan di bagian sini. Ini kenapa berubah jadi seperti ini angka binernya? Ini itu kita lihat dari bit network yang dipinjam. Nah, jadi bit network yang dipinjam itu kan ada 4. Maka di sini dari asalnya 0, jadi kita ganti menjadi 1 4 kali ya. Nah, untuk dalam desimalnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya menentukan subnet menentukan subnet ID. Menentukan subnet ID. Nah, untuk menentukan subnet ID kita urutkan dulu ya. Di sini kan sama-sama 4 ya, jadi 4 bit yang dipinjam dan 4 bit hostnya. Jadi 4 bit network yang dipinjam dan 4 bit host. Jadi sama-sama 4. Jadi di sini nulisnya adalah 44 ya, di sini 4, di sini 4, jadi seimbang. Nah, kita urutkan dari mulai 0, hasilnya 0. Kemudian ini ya, 0001, 0000 hasilnya adalah 16 dalam bentuk desimalnya. Selanjutnya juga seperti itu. Ini 0010, 000 hasilnya 32, 0011, 0000 hasilnya 48 sampai pada akhirnya 1111, 0000 hasilnya adalah 240.
Nah, kemudian kita membuat tabel seperti ini. Kita masukkan subnet ID-nya di sini. Kita masukkan dulu untuk IP kelas C-nya. Di sini saya memilih angka 192.162.1. Nah, kita masukkan subnet ID-nya di sini dari 0 ya, dari 0, kemudian di sini 16, selanjutnya 32, selanjutnya 48 sampai selanjutnya 240 di sini. Oke, ini kenapa invalid? Karena titik 0 itu adalah dasar dari IP. Kemudian ini juga biasanya tidak digunakan yang paling akhir, ya invalid juga. Kemudian untuk selanjutnya adalah menentukan broadcast ID-nya. Untuk menentukan broadcast ID, caranya itu adalah cara mudahnya. Jadi pada bagian subnet ID selanjutnya seperti ini ya, dikurangin 1. Nah, kita itu lihat fokusnya pada angka yang terakhir di sini. Jadi yang dikurangin 1 itu adalah yang angka terakhir yang ini. Nah, maka ininya saya hapus dulu deh biar paham. Nah, maka di sini kan 16. Jadi 16 kurang 1 adalah 15. Maka kita masukkan di sini IP-nya 192.162.1.15. Kemudian selanjutnya pada bagian ini juga sama. Di sini kita lihat 32 dikurangi 1 adalah 31. Selanjutnya juga sama. Kita lihat di sini 48 dikurangi 1 47. Kemudian di sini kita lihat ya 48 di sini. 48. Berarti nomor subnet ID selanjutnya adalah 192.162.1.64 karena ini adalah kelipatan dari 16. Nah, maka 64 itu dikurangi 1 berarti di sini broadcast ID-nya adalah titik 64 kurang 1 berarti 63. Kemudian ini juga sama. Ini kalau 240 ditambah 16 adalah 256. 256 dikurangi 1 adalah 255. Nah, maka broadcast ID-nya sudah ketahuan seperti ini. Kemudian, untuk menentukan rank IP-nya, kita buat dulu kolom untuk IP pertama sama IP terakhir. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, untuk IP pertama kita lihat patokannya itu dari sini, dari subnet ID. Jadi patokannya itu adalah setelah IP subnet ID di sini. Ini kan titik 16. Nah, setelahnya itu berapa? Tuliskan di sini. Berapa setelahnya adalah 17 gitu. Kalau yang IP terakhir kita lihat patokannya itu dari sini. Jadi sebelum broadcast ID yang ini sebelumnya berapa? Ini kan titik 31, sebelumnya berapa? Berarti titik 30 gitu ya. Patokannya seperti itu. Sama ini berarti yang bawahnya 33. Ini 46. Kemudian yang ini 49. Kemudian ini 62. Kemudian ini 241. Kemudian ini 254. Oke, ini merupakan range IP-nya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikannya ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, di sini saya sudah menambahkan 3 komputer dan 1 hub ya. Oke, di sini saya akan memasukkan IP-nya. Oke, kita masuk ke IP configuration. Ininya kita ganti, misalkan kita lihat di sini ya. Di sini kan dari titik 17 sampai titik 30 ini untuk kelompok yang pertama nih. Di sini saya akan menggunakan untuk perbandingan. Jadi saya akan menggunakan netmasknya itu
sebelum di subnetting. Jadi subnet mask itu sebelum di subnetting ya. 92.162.1.17. Kemudian ininya kasih 0 dulu. Kemudian ini saya akan konfigurasi juga di sininya 162.1.35. Saya akan memasukkan yang kelompok yang kedua ya di sini nih. Ini kelompok yang kedua kan dimulai itu dari 33. Nah, saya akan memasukkan titiknya itu titik 35. Jadi masuknya itu ke dalam kelompok yang ketiga ini. Ya. Kelompok ini nih. Oke. Saya masukkan ya di sini, saya masukkan titik 35. Ininya masih 0 ya. Ini masih belum subnetting nih. Kemudian di sini saya akan masukkan IP-nya itu 192.162. Saya akan memasukkan yang kelompok selanjutnya, yang kelompok ini nih. Berarti dimulai dari 49. Saya akan memilih titik 50 misalkan ya. Titik 50. 192.1.1.50. Oke, subnetnya masih ini. Oke, ini sebelum di subnetting ya, kita cek ya di dalam command prompt. Kita cek ping 192.1.1.35. Oke, kita lihat. Nah, di sini masih terhubung karena belum dilakukan subnetting. Oke, kita coba lagi yang satunya lagi ya. Di sini titik 50. Coba. Nah, ini juga masih nyambung. Coba kita bandingkan setelah diatur lagi di subnet masknya. Di sini saya akan menggunakan yang telah di subnetting. Oke. Ini 240 juga sama. Ini juga 240. Oke. Kita coba ya. Kita coba ping lagi di sini nih. Kita coba lagi ping di PC yang ini. Oke. Kita coba ya. Nah, kita coba. Nah, otomatis di sini keterangannya request timeout, tidak bisa terhubung karena beda kelompok gitu. Beda kelompok. Oke. Ini tidak bisa terhubung karena beda kelompok. Misalkan ininya saya akan ganti nih. 35-nya sama dengan yang kelompok yang 17 nih. Ini kan 17 sampai 30 ya. Jadi misalkan saya akan 28 di sininya. Saya akan ganti menjadi titik 28. Oke. Terus. Oke. Coba kita ping lagi di sini. Titik 28, apakah terhubung? Nah, ini terhubung karena satu kelompok itu, jadi jaringan itu bisa nyambung. Oke, mungkin segitu saja dari saya untuk hasil demonstrasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.